Selamat bertemu kembali dengan saya Mr. Diki di materi kelas 9 tentang listrik dinamis. Jika pada minggu lalu kita memasuki pertemuan yang kedua, hari ini kita akan masuk pertemuan yang ketiga dan sedikit mengulang dari apa yang telah kalian buat dan pelajari. Ada 5 buah pertanyaan yang saya tanya di minggu lalu dan saya akan membahasnya satu persatu pada pertemuan kali ini. Pertanyaan pertama tercantum seperti di layar, bagaimana jika besar tegangan listrik itu sama dan hambatan listrik dirubah menjadi lebih besar atau lebih kecil, apa yang terjadi terhadap kuat arus listriknya? Yang terjadi dengan kuat arus listrik ketika hambatan listrik diperbesar adalah kuat arusnya akan mengecil. Itu seperti di poin B. Akan tetapi ketika hambatan listrik diperkecil, maka kuat arus listrik akan makin besar. Itu seperti di poin C. Kemudian, besar hambatan pada sebuah kawat itu dipengaruhi oleh salah satunya jenis kawat. Jika jenis kawat termasuk dalam golongan isolator, maka besar hambatan listriknya akan semakin besar. Jelaskan mengapa demikian. Golongan isolator kita tahu adalah golongan yang tidak mampu untuk menghantarkan listrik, sehingga hambatannya pada jenis kawat isolator itu sangat besar. Yang terjadi ketika hambatannya besar adalah kuat arus yang melaluinya sangat kecil. Selanjutnya, ini contoh dari ilustrasi hambatan listrik yang besar sehingga kuat arus listriknya sangat kecil. Pertanyaan nomor 3. Jika kita tahu bersama bahwa besar hambatan pada sebuah kawat itu dipengaruhi oleh jenis kawat yang kita sebut sebagai P dan besar hambatan itu adalah R, sebutkanlah dua faktor lain yang mempengaruhi besar hambatan. P di sini adalah jenis kawat. Sedangkan dua hal faktor lain yang mempengaruhi adalah L dan A. Jika L adalah panjang kawat, A itu adalah luas penampang. Dikarenakan bentuk dari luas penampangnya adalah lingkaran, maka kita perlu memperoleh diameter atau jari-jarinya terlebih dahulu. Ini jawabannya. Jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat mempengaruhi hambatan jenis kawat, hambatan kawat. Selanjutnya, jika ada dua buah kabel dengan jenisnya sama, lalu ukuran diameternya pun sama, akan tetapi panjangnya berbeda. Panjang A lebih daripada yang B. Kabel manakah yang mampu mengisi daya baterai smartphone yang kalian miliki di rumah dengan nilai hambatan lebih kecil? Nilai hambatan lebih kecil berarti nilai R akan menjadi lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Contoh, kalau kita punya kabel A panjangnya 10 dan kabel B panjangnya 5, artinya hambatan pada A akan menjadikannya 10 dan hambatan pada B menjadikan 5. Artinya kita dapat kesimpulan di sini, semakin panjang kawat atau semakin panjang kabel dipengaruhi atau akan mempengaruhi pada besar hambatannya. Besar hambatan panjang kawat yang semakin panjang akan menjadikan hambatannya makin besar. Kalau panjang kawatnya pendek, maka hambatannya akan kecil. Hambatan yang besar menyebabkan kuat arus yang mengalir pun akan melemah atau mengecil, sehingga smartphone kalian akan lambat dalam pengisian. Sementara ketika panjang kawatnya itu pendek, hambatannya menjadi kecil, akan menjadikan kuat arusnya bertambah, kuat arusnya besar, sehingga pengisiannya menjadi lebih cepat. Lalu, kemarin kita membahas tentang rangkaian seri. Rangkaian seri seperti pada digambar. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri bahwa rangkaian ini tidak bercabang. Cara menghitung rangkaian seri
adalah menjumlahkan rangkaian 1, resistor 1 dengan resistor 2. Jika ada resistor tambahannya, maka kita tinggal menambahkannya. Lalu pertanyaan kemarin kalian diminta untuk membuat satu contoh gambar sebuah rangkaian listrik seri beserta langkah penyelesaian dan jawabannya. Nah, ini contohnya. Hanya menghitung hambatan pengganti dari rangkaian seri tersebut. Artinya jika ada 3 buah resistor R1 12, R2 15, dan R3 adalah 13, maka tinggal menambahkannya. Sehingga jawabannya adalah 40 ohm. Sampai di sini. Saya harap kalian mengerti, dan jika nanti ada pertanyaan silahkan bertanya. Kemudian kita akan melangkah masuk ke materi selanjutnya. Masih dalam rangkaian seri. Pada rangkaian seri kita tahu bahwa ada kuat arus yang mengalir. Kuat arus yang mengalir kita akan coba hitung. Jika kalian memiliki buku PR IPA, silakan kalian buka halaman 110 dan halaman 111. Soal ini sama seperti yang sebelumnya, dan soal A telah kita jawab bersama. Kemudian, untuk soal B, di buku kalian diberitahu bahwa terdapat sumber tegangan 16 volt. 16 volt. Jika terdapat tegangan 16 volt, dan besar hambatannya kita sudah tahu 40 setelah ditambahkan, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus V sama dengan I kali R. Akan tetapi yang kita cari adalah I. Sehingga I sama dengan V per R. Sehingga ketika kita mau mencari I, besarannya adalah V per R 16 dibagi 40, didapatkan 0,4 ampere. Lalu mengapa di sini tertulis bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,4? Mengapa kuat arus pada I1, I2, dan I3 sama? Kita lihat gambar ini. Pada gambar kita bisa lihat bahwa jika mengacu ke hukum Kirchhoff adalah kuat arus yang masuk pada satu titik harus sama dengan kuat arus yang keluar di satu titik. Kita lihat di sini hanya ada satu titik dan tidak bercabang. Artinya, ketika 0,4 ampere masuk di sini, 0,4 masuk ampere di sini, dia akan melalui hambatan 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm, dan besarnya sama, yaitu 0,4 ampere. Mengapa demikian? Alasannya karena rangkaian seri tidak bercabang. Akan tetapi, yang perlu kalian ketahui adalah pada rangkaian seri tidak cuma ada kuat arusnya, tetapi juga ada yang namanya tegangannya. Jika tegangan total 16 volt, maka pada rangkaian seri, ini yang perlu kalian garis bawahi, pada rangkaian seri, besar tegangan akan terbagi di 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Akan tetapi terbaginya tidak rata. Lalu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya seperti perhitungan di bawah. Jika kita tahu di R1 adalah 12 ohm, R2 15 ohm, dan di R3 13 ohm, kita tinggal mengalikannya dengan besar dari kuat arusnya, karena kita memiliki rumus V sama dengan I kali R. Besar I1, I2, I3 sama, yaitu 0,4 ampere. Setelah kita mengalikannya, kita akan mendapatkan angka
seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, ketika ketiga angka ini ditambahkan, ketiga angka ini harus berjumlah sama seperti tegangan total yang ada di sini. Artinya, ketika kalian menambahkan 4,8 volt, 6 volt, dan 5,2 volt, maka jumlahnya harus 16 volt. Apa kesimpulan dari rangkaian seri yang hari ini kita pelajari? Pada rangkaian seri, kuat arus akan selalu sama seperti kuat arus awal. Akan tetapi, sumber tegangan akan terbagi-bagi. Namun, ketika kalian jumlahkan, sumber tegangannya harus sama dengan sumber tegangan total. Artinya, jika sumber tegangan utama 16, maka sumber tegangan di 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm ketika ditotal itu harus sejumlah 16 volt. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kalian sesuatu. Ini adalah gambar rangkaian yang saya gunakan dengan sebuah aplikasi, dan ini sama persis seperti soal yang tadi saya berikan. Sumber tegangannya 16 volt, lalu di sini ada hambatan 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika pada hambatan tersebut memiliki lampu, bagaimana kondisi lampu tersebut? Dari ketiga lampu ini, mana yang akan lebih terang? Saya ulang sekali lagi. Jika pada hambatan-hambatan tersebut terdapat lampu, manakah lampu yang akan menyala lebih terang? Nah, kita bisa menentukan terang atau tidaknya lampu dengan cara yang sudah kita lakukan tadi melalui metode perhitungan. Akan tetapi, kita juga bisa melihat dengan aplikasi ini. Kita coba buktikan ya. Kita coba samakan besar tegangan dengan menggunakan alat voltmeter pada lampu di hambatan 12 ohm. Kita mendapatkan angka 4,8 volt. Sama seperti yang tadi kita hitung. Kemudian, pada hambatan 15 ohm kita akan mendapatkan tegangan 6 volt. Sama juga seperti yang tadi kita hitung. Kemudian, pada hambatan 13 ohm, kita akan mendapatkan tegangan sebesar 5,2 volt. Nah, setelah kita mendapatkan itu, apakah kalian sudah mengetahui kira-kira manakah lampu yang menyala lebih terang? Kalian bisa jawab ini, dan kalian bisa tulis di sebuah kertas untuk nanti kalian mendiskusikannya dengan saya di kelas Google Meet kalian. Itu saja penjelasan dari saya pada hari ini.